Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, pimpin kami, naungi kami apabila kami akan belajar materi pelajaran agama Kristen. Biarlah apa yang kami pelajari kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tema pelajaran kita sepanjang setahun ini adalah menjadi dewasa. Nah, kita tiba pada pelajaran yang ketiga, bab yang ketiga, berjudul menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ya, catat judulnya, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dan kita akan belajar 5 ayat inti. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, Hakim-Hakim 13 sampai 16. Yang ketiga, Nehemia 2 ayat 1 sampai 7. Yang keempat, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan yang terakhir, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau ingatkan apabila kalian punya pertanyaan sehubungan dengan pelajaran agama, mungkin kalian belum mengerti atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskan, kalian boleh tanya melalui personal chat di WhatsApp atau mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar dalam Google Classroom. Ya. Baik, kita akan mulai, ya. Bertanggung jawab, ya, di dalam bahasa Inggris yaitu responsible. Responsible berasal dari dua kata yaitu respond dan able. Response dan able, ya. Silakan dicatat. Response artinya menanggapi atau menjawab, ya. Sedangkan able adalah sanggup atau kesanggupan, ya. Berarti kesanggupan untuk menjawab atau menanggapi, ya. Itulah arti dari kata bertanggung jawab. Sebagai seseorang yang dewasa, tentunya salah satu bagian yang harus dimiliki adalah bertanggung jawab. Nah, tetapi kita akan mulai dengan kisah kakek moyang kita, nenek moyang kita yang tidak bertanggung jawab. Itu tentunya adalah Adam dan Hawa. Oke, kisahnya terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Tentunya ayatnya panjang. Nah, saya mulai meringkaskan apa yang menjadi pokok penting dari bacaan kita dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Kalian bisa catat mungkin ya. Saya mau beritahu latar belakangnya. Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah taman. Dan di dalam taman itu sebenarnya sudah banyak sekali pohon-pohonan yang bisa dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Tetapi ada satu pohon yang Tuhan sengaja taruh untuk menguji penurutan kesetiaan Adam dan Hawa. Nah, hingga akhirnya Hawa terbujuk oleh ular, oleh tipu daya ular, sehingga dia memakan buah itu dan memberikannya juga kepada suaminya Adam. Dan tibalah saatnya Tuhan yang Maha Tahu datang untuk melihat mereka. Kita lihat ayat yang ke-9 ya. Mulai ayat yang ke-9, Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, ya, perhatikan ini, jawaban dari Adam. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan."
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ini jawab Hawa ya. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, di dua ayat, di dalam ayat yang sudah kita baca ini, kita melihat ya, Adam dan Hawa sebenarnya sama-sama salah. Kenapa salah? Karena mereka sama-sama memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke. Lalu ketika Tuhan datang menanyakan kepada Adam, ya, Tuhan bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam menjawab, perempuan itu yang memberi, maka ku makan. Wah, ketika Adam merasa terpojok, dia coba cari tersangka lain. Ya, dia tuduh orang lain supaya tidak disalahkan. Dan ketika Hawa juga merasa terpojok, dia tidak mau disalahkan. Dia salahkan ular. Ya. Dari kisah ini kita melihat baik perempuan, baik laki-laki ketika melakukan sebuah kesalahan, bukannya mengakui, kebanyakan dari antara kita, saya dan kalian, mencari tersangka lain. Atau menuduh orang lain supaya kita tidak salah. Ya, tidak heran, banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Dan yang paling sering terjadi adalah di ruang pengadilan. Tidak mungkin ada orang yang mau disalahkan. Tidak ada orang yang mau mengakui langsung kesalahannya. Jarang sekali ya. Kalaupun ada, jarang sekali. Yang ada malah menuduh orang lain. Ketika dia dimarahi, dia coba tuduh balik orang yang marah kepadanya. Ya. Lalu kita lihat di sini. Mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ya. Dan sering juga kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan kita. Ada sebuah kisah di Amerika, seorang bendahara, dia mengkorupsi uang persembahan dan perpuluhan. Lalu ketika ditanya oleh polisi, ya, ditanya, dia jawab adalah, bukan aku yang melakukannya dengan sengaja, tapi karena setan yang membujuk aku. Ya, sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Hawa, menuduh setan. Ya. Jarang ada orang yang mau mengakui, bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Coba kita lihat lagi orang lain yang tidak bisa bertanggung jawab. Ya, tadi tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan. Ya, catat, tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan. Oke, sekarang kita melihat berikutnya Hakim-Hakim 13-16. Tentu saja ayatnya sangat panjang. Nah, kalau kita lihat di situ, maka kita akan lihat bahwa Hakim-Hakim 13-16 ini menceritakan tentang Simson yang adalah seorang nazir Tuhan. Dia ditunjuk untuk menjadi pembebas bagi orang Israel. Tapi kemudian dia kepincut dengan seorang wanita. Sebenarnya bukan hanya seseorang ya. Bahkan sampai 2 kali dia jatuh cinta sebelum kepada Delilah. Berarti dia sudah 3 kali melakukan tindakan yang bukan tugas dia. Tugas utamanya dilahirkan hidup adalah untuk membebaskan orang Israel. Tapi dia malah sibuk untuk jatuh cinta ke sana kemari. Ya, sehingga wanita ketigalah yang membuat dia gagal untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sehingga dia mati dengan cara yang memalukan. Tidak bisa bertanggung jawab untuk tugasnya. Ya, kalau tadi Adam dan Hawa tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Kalau Simson tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, kalau tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan, mungkin seperti ini ya. Jadi suatu hari kamu tidak piket. Ya, tidak piket, lalu besoknya guru atau wali kelas tanya, kenapa kamu tidak piket? Ya, banyak dari antara kita menjawab, wah, orang si
A juga nggak piket bu, si B juga nggak piket bu, saya nggak piket. Menuduh orang lain supaya tidak salah sendirian. Nah, seperti itulah kira-kira tidak bertanggung jawab atas kesalahan. Tidak mau gentle mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas kesalahan. Nah, sekarang kalau Simpson tidak bertanggung jawab atas tugasnya, berarti ketika dia harusnya piket hari itu, dia malah tidak piket. Ya, saya harap kita bisa dapat gambarannya. Yang satu ketika sudah salah, yang satu ketika akan mengerjakan tugas. Dan saya harap kita semua bisa berubah dari dua kisah ini. Nah, sekarang kita lihat seseorang yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya, yaitu Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Ya. Nehemia 2 ayat 1 sampai 7. Kalian bisa juga buka di dalam Alkitab untuk Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, kali ini Nehemia sebagai seorang nabi, dia adalah seorang tawanan bagi Persia. Ya. Sejak zaman Babel orang Israel ditawan. Dan tentunya ada orang-orang yang ditinggalkan di Israel, sedangkan Nehemia tinggal di Persia. Ketika dia melihat bahwa kampung halamannya dalam keadaan susah, ada rasa empati di dalam hatinya kepada mereka. Sehingga dia punya pemikiran untuk memperbaiki kampung halamannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya. Ada sebuah berita mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang pintar, anak muda pintar yang dikuliahkan, disekolahkan ke luar negeri. Tapi ketika mereka tamat, mereka tidak pulang kembali untuk memperbaiki atau mengembangkan tanah airnya, kampung halamannya. Ya, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ada rasa tanggung jawab untuk memasyurkan tempat kita lahir atau mengembangkan tempat kita lahir, sehingga bertanggung jawab untuk sesuatu yang sebenarnya milik kita. Ya, tadi kita melihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kita melihat Nehemia yang bertanggung jawab. Ya, tidak harus sesuatu yang sangat besar seperti yang Nehemia lakukan. Mungkin yang sederhana saja adalah piket di kelas. Ya, mungkin dalam corona ini ya belum lah ya. Tapi kalau di rumahmu itu adalah sesuatu yang perlu kamu rawat, yang perlu kamu jaga, rapikan, bersihkan, karena itu adalah milikmu, tempatmu tinggal. Ya, seharusnya ada tanggung jawab yang kamu lakukan. Bukan bermain terlalu lama di luar rumah sehingga tidak pernah membantu mama papa dalam membereskan rumah. Nehemia memperbaiki, bertanggung jawab terhadap kampung halamannya, tempat dia lahir. Oke, berikutnya kita melihat apa yang bisa kita lakukan sekarang sesuai dengan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini ayatnya lumayan panjang, tetapi di sini kita melihat bahwa nanti di akhir zaman Tuhan memisahkan manusia dalam dua kelompok, yaitu kambing dan domba. Bagaimana pemisahannya? Ya, yang satu domba, yang satu kambing, begini pemisahannya ya. Ayat 34 kita lihat. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ya. Dan raja itu menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Ketika kita memperlakukan orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, atau siapapun yang kita anggap hina, atau orang lain anggap hina, maka kita sebenarnya sedang melakukan itu kepada Tuhan. Artinya di sini Tuhan memberi kita tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu menolong orang-orang yang kesusahan. Orang-orang yang kesusahan adalah tanggung jawab kita. Ya. Dan saya rasa mungkin dari antara kita langsung berpikir, kok tanggung jawab kita? Memangnya kita siapa? Ingat kembali bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, yang harus melakukan teladan Tuhan. Dan ketika kita sudah bertanggung jawab kepada orang-orang miskin itu, upahnya besar di sorga. Ya, sehingga dengan demikian tanggung jawab ini perlu kita lakukan. Bertanggung jawab terhadap orang-orang yang susah. Seperti yang dilakukan oleh seorang dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya. Latar belakangnya adalah ketika Yesus sedang bertanya jawab dengan orang Farisi, lalu Yesus menceritakan seorang Samaria yang melakukan sesuatu yang sangat baik, ya. Jadi ada seseorang yang kerampokan di tengah jalan. Dan ketika orang itu kerampokan, datanglah dua orang mula-mula. Yang pertama adalah seorang imam di ayat 31. Kebetulan seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya. Tiga orang ini, yang pertama adalah imam. Tiga hal yang dia lakukan. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Jadi dia turun, melihat orang itu, tetapi dia melewatinya. Tiga hal yang dilakukan. Sedangkan orang Lewi datang ke tempat itu, melihat orang itu, dan melewatinya dari seberang jalan. Ya. Tiga hal ini yang mereka sama-sama lakukan. Nah, yang menarik adalah di ayat 31 dituliskan kata turun dari Yerusalem. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kalau bisa saya gambarkan, Yerusalem itu, kota Yerusalem itu bentuknya adalah seperti sebuah bukit. Semakin naik adalah semakin mulia. Dan yang paling atas, coba tebak apa? Yang paling atas adalah bait suci. Bait suci adalah tempat di mana imam-imam melayani. Mereka melayani di bait suci lalu turun, ya, dan ketemu sama orang ini. Artinya imam itu baru saja melakukan pelayanan. Ya, bisa saja dia memberikan nasihat, berkhotbah, tapi ketika dia melihat orang yang sedang kesusahan, dia tidak tolong, malahan dia membiarkannya. Orang Lewi juga baru melayani. Ya, kalau kita sebut sekarang ini imam itu pendeta. Lalu orang Lewi adalah diakon-diakon atau mungkin ketua, ya, majelis lah. Tetapi tidak menolong. Sedangkan orang Samaria itu, catat hal-hal yang dilakukan. Yang pertama, membalut lukanya. Artinya, kalau dia tidak membawa alat untuk membalut, apa yang akan dia lakukan? Dia akan merobek bajunya. Atau mungkin memakai bajunya yang lain untuk membalut luka itu. Lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur saat itu mahal. Ya, anggur tentunya adalah untuk minum. Ya, dan minyak adalah untuk keperluannya yang lain. Tetapi dipakai untuk menolong orang itu. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Keledai bukanlah seekor hewan yang besar seperti kuda. Keledai hanya bisa ditunggangi satu orang. Berarti kalau dia menaikkan orang itu ke keledainya,
maka dia akan berjalan kaki. Dia berkorban lagi. Ya. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Membawanya ke penginapan. Ya. Dan merawatnya. Jadi ada orang mungkin habis dikasih penginapan, mungkin ditinggalkan. Tapi dia sudah bawa, dia rawat juga. Ya, sudah berapa hal yang dia lakukan? 1, membalut luka. 2, menyiraminya dengan anggur. 3, menaikkan ke atas keledai. Membawa ke penginapan. Merawatnya. Menyerahkan 2 dinar. Lalu kalau ada yang kurang, dia akan ganti. Ya. Itulah hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang Samaria. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah orang Samaria itu bertanggung jawab untuk orang ini? Tentu saja tidak. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena bagi orang Samaria tidak pernah diajarkan untuk berbuat baik. Orang Samaria tidak punya hal-hal seperti itu. Orang Samaria tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk hal-hal bermoral. Artinya dia tidak punya tanggung jawab sebenarnya untuk orang ini. Tidak kenal. Tapi dia melakukannya. Nah sekarang kita yang tadi sudah dikasih tanggung jawab oleh Yesus untuk menolong orang lain. Sedangkan orang ini saja menolong orang lain. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang akan mengikut Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Yang akan menolong setiap orang yang kesusahan. Baiklah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Mulai dari saat ini, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada kesalahan kita, bertanggung jawab kepada tugas kita, bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita, bertanggung jawab kepada kampung halaman kita, bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita rasa bukan tanggung jawab kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dan Tuhan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, setelah kalian mencatat semua pelajaran yang sudah saya sampaikan dari pelajaran kita hari ini, kalian bisa foto lalu kirimkan ke Google Classroom sebagai catatan kalian, sebagai nilai kalian, supaya saya tahu apakah kalian mencatat, memperhatikan, dan mengerti pelajaran kita hari ini. Terima kasih, kita akan berdoa tutup. Kita berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Kepada kesalahan kami, kepada tugas kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada kampung halaman kami, dan bahkan kepada hal-hal yang bukan tanggung jawab kami rasa. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar dan pasti menjawab doa kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.